Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Putri, NIM 19144101. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan fraktur tertutup dengan bidai, penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai, penanganan sprain, penanganan strain, dan penanganan dislokasi. Yang pertama yaitu penanganan fraktur tertutup dengan bidai. Fraktur tertutup adalah jenis patah tulang di mana tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Cara penanganan, untuk penanganan itu sendiri, alat dan bahan tergantung jenis pembidaian yang digunakan, dapat berupa plaster atau perban elastik dengan klip plaster. Bisa juga menggunakan bidai keras menggunakan bahan kayu yang diberikan bantalan sehingga memberikan ruang pada keadaan edema akut. Untuk bidai kayu yang dibalut dengan kapas dan perban dengan panjang kayu melewati 2 sendi, bagian cedera dan jumlah minimal 2 spak pada ekstremitas atas, 3 spak untuk ekstremitas bawah. Tahap pertama, lakukan pembidaian menggunakan pabrik stockinette dengan panjang disesuaikan dengan bagian dilakukan pembidaian, yaitu 2 inci dari materi bidai, dan dipotong pada bagian ujung untuk jari-jari. Lakukan pemasangan bantalan pada olek ramen dan bagian menonjol lainnya untuk mencegah ulkus decusitus dan membiarkan proses edema tetap berjalan. Tebal bantalan 2-3 lapis, sedangkan pada tonjolan tulang ditambah 2-3 lapis. Yang kedua yaitu penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Fraktur terbuka adalah patah tulang yang menyebabkan tulang menonjol keluar melalui kulit atau luka mengarah ke situs fraktur. Kondisi ini akan sangat memungkinkan terjadinya infeksi dan pendarahan eksternal. Cara menanganinya adalah yang pertama, beritahukan pada penderita tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pastikan bagian yang cedera dapat dilihat dan hentikan pendarahan bila ada sebelum melakukan pembidaian. Yang ketiga, siapkan alat seperlunya seperti bidai dan kain segitiga atau mitela. Yang keempat, jangan mengubah posisi yang cedera. Yang kelima, jangan memasukkan bagian tulang yang patah. Yang keenam, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, bidai harus diukur terlebih dahulu pada anggota badan penderita yang tidak mengalami patah tulang. Yang ketujuh, jika ada tulang yang keluar, Anda dapat menggunakan mitela dan membentuknya seperti donat atau menggunakan benda apapun yang lunak dan memiliki lubang, lalu masukkan tulang di dalam lingkaran donat tersebut agar tulang tidak tersenggol. Sesuaikan lingkaran dengan diameter tulang yang keluar. Yang kedelapan, lapisi bidai dengan bahan yang lunak bila memungkinkan. Yang kesembilan, gunakan beberapa mitela untuk mengikat bidai, atau jika di bagian kaki memasukkan mitela melalui celah di bagian lutut dan di bawah pergelangan kaki. Yang ke-10, ikat juga donat yang telah kita pakai pada tulang yang keluar dengan mitela. Yang ke-11, ikatan jangan terlalu keras dan terlalu longgar. Yang 12, ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak melakukan gerakan, kemudian sendi atas dari tulang yang patah. 13. Jangan membidai berlebihan jika anggota tubuh menderita yang mengalami patah tulang supaya tidak dapat melakukan gerakan, itu berarti Anda sudah melakukan pembidaian dengan baik. Yang ke-14, bawa penderita ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu penanganan sprain. Sprain atau keseleor adalah cedera pada ligamen. Sprain sering terjadi pada lutut, tumit, pergelangan tangan, dan jari jempol tangan. Cara penanganan, yang pertama, hentikan aktivitas. Yang kedua, istirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang ketiga, letakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam. Gunakan handuk antara kulit dan es. Yang keempat, kompresi atau perban secara ketat area
cedera mengarah dari bawah ke atas. Yang keenam, angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Yang keempat yaitu penanganan strain. Strain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot maupun tendon. Tendon adalah penghubung tulang dan otot. Cara penanganan, lakukan kompres untuk mempercepat masa rehabilitasi, yaitu kompres dengan meregangkan perban hingga 75% panjangnya. Dan jangan terlalu ketat, lilitan ini harus meliputi seluruh area cedera dan diaplikasikan secara terus-menerus 24 jam pertama sesudah terjadi cedera. Yang terakhir yaitu penanganan dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergetar dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama pada benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga. Cara penanganan dengan meluruskan tungkai dan menahannya dengan benda lurus seperti papan kayu. Jika terdapat luka ataupun tulang yang menonjol keluar segera ditutup menggunakan kasa steril yang telah dilembabkan air bersih. Jika terdapat darah yang memancar, cukup ditekan dan dibalut menggunakan kasa atau gulungan kain pada luka.